Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikarenakan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florence Irena, kalian bisa panggil Floren. Saya berasal dari Paroki Slipi Gereja Katolik Kristus Salvator. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuturkan kabar sukacita yang diambil dari Matius 20 ayat 1-16, yaitu perumpamaan mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang sejak pagi-pagi benar pergi keluar rumah untuk mencari para pekerja untuk bekerja di kebun anggur miliknya. Ketika tuan rumah mendapati orang-orang menganggur, dia langsung mengajak orang-orang tersebut bekerja dan melakukan kesepakatan mengenai upah yang akan para pekerja terima dari tuan rumah. Kesepakatannya ialah 1 dinar per hari. Lalu ketika mereka sudah sepakat, para pekerja langsung pergi ke kebun anggur milik tuan rumah. Lalu pada pukul 9 pagi, tuan rumah pergi keluar rumah dan mendapati orang-orang menganggur di pasar. Dia pun langsung mengajak mereka untuk bekerja di kebun anggur miliknya dan berkata, "Pergilah ke kebun anggur milikku dan aku akan memberikan upah yang pantas menurutku." Lalu pada pukul 12 siang dan 3 petang, tuan rumah pun keluar rumah dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Dia mencari para pekerja dari orang-orang yang menganggur dan akan menjanjikan juga upah yang pantas untuk mereka. Lalu pada pukul 5 sore, tuan rumah pergi keluar rumah dan mendapati masih ada beberapa orang yang menganggur. Dia pun langsung berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja seharian di sini?" Lalu kata mereka kepada tuan rumah, "Karena tidak ada yang mau mengupahkanku, Tuan." Tuan rumah pun langsung menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggur miliknya untuk bekerja. Ketika hari sudah malam, tuan rumah langsung berkata kepada mandurnya, "Panggillah para pekerja-pekerja itu dan upalah mereka mulai dari yang masuk terakhir hingga yang masuk terlebih dahulu." Maka datanglah mereka yang masuk terakhir, yaitu yang sekitar jam 5 sore tadi, dan mendapatkan upah sebanyak 1 dinar 1 rupiah. Kemudian masuklah yang pekerja yang datang sedari pagi-pagi benar. Mereka mengira mereka akan mendapatkan upah yang jauh lebih banyak daripada orang yang terakhir masuk. Namun mereka masing-masing hanya menerima 1 dinar 1 rupiah sesuai dengan kesepakatan dengan tuan rumah tadi. Ketika mereka menerimanya, mereka langsung bersungut-sungut dan berkata kepada tuan rumah, "Mereka yang bekerja hanya 1 jam dari jam 5 sore, kau samakan dengan kami yang bekerja dari pagi, sangat lelah dan menanggung panasnya terik matahari. Bukankah ini tidak adil?" Tetapi tuan rumah itu menjawab mereka, "Saudara, aku berlaku adil kepada kalian. Bukankah kita sudah sepakat bahwa upah kalian hanya 1 dinar 1 hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang terakhir sama seperti dengan apa yang kuberikan kepada kalian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Apakah kalian iri hati karena aku murah hati? Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Teman-teman, dari kisah perumpamaan di atas, hal apa sih yang bisa kita renungkan? Hal yang bisa kita simpulkan dari perumpamaan di atas ialah Tuhan itu maha adil dan murah hati. Para
Pekerja ini diibaratkan sebagai kita, orang-orang yang berdosa. Tuan rumah ini ialah Allah, dan upah yang diperoleh ialah keselamatan. Para pekerja yang terdahulu ialah orang yang mengenal Tuhan Allah semasa mudanya, dan para pekerja yang masuk terakhir diibaratkan sebagai orang yang mengenal Allah di masa-masa tuanya atau menjelang mautnya. Kita tidak boleh iri hati ketika orang yang masuk terakhir, orang yang mengenal Allah di masa menjelang ajalnya ini memperoleh upah yang sama seperti kita, yaitu upah keselamatan. Kita seharusnya bersyukur karena mengenal Tuhan Allah terlebih dahulu dibandingkan mereka. Karena ketika kita memiliki pergumulan, kita memiliki masalah, kita memiliki Tuhan Yesus sebagai pegangan hidup kita. Kita memiliki Tuhan Yesus sebagai teman cerita kita, yang membantu kita semasa menjalani masalah atau pergumulan hidup kita. Kita tidak mengetahui orang-orang yang terakhir mengenal Tuhan itu di masa-masa ajalnya. Kita tidak tahu hal apa yang mereka alami selama mereka tidak punya Tuhan di masa-masa sulitnya. Sehingga kita tidak boleh iri hati, karena kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Maka kita harus senantiasa berjaga-jaga terus. Sekian tutur kitab suci dari aku. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Bye.